Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sudah siap untuk belajar matematika lagi? Ayo kita mulai ya. Kali ini kita akan belajar tentang pencerminan atau refleksi. Teman-teman pernah bercermin? Pasti pernah, atau bahkan selalu ya, setiap hari sebelum bepergian kemanapun pasti bercermin terlebih dahulu. Materi kita pada kesempatan kali ini yaitu seputar pencerminan. Untuk memahami konsep ini, kita bisa membayangkan ketika kita sedang bercermin. Kenapa? Karena misalnya ya, kita langsung saja, ini ada koordinat kartesius. Yang mendatar, sumbu ini namanya sumbu X. Kemudian yang tegak seperti ini namanya sumbu Y. Nah, sekarang kita akan jadikan sumbu X ini sebagai cermin. Dan saya sudah punya sebuah titik, yaitu titik A dengan koordinat negatif 3, negatif 1. Kalau si titik A ini kita cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan titik A-nya ada di mana? Coba teman-teman bayangkan. Nah, sama seperti kalau kita bercermin ya. Ketika jarak kita ke cermin sekian, maka jarak dari cermin ke bayangan kita juga jaraknya sama. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat bayangan dari titik A itu menjadi yang ini ya. Kenapa? Karena kita lihat jarak dari titik A ke cermin. Nah, ini satu satuan. Kemudian jarak dari cermin ke bayangannya juga satu satuan. Jadi jaraknya sama. Nah, koordinatnya adalah A aksen. Jadi kalau titiknya adalah A, maka hasil pencerminannya atau bayangan titiknya itu adalah A aksen. Negatif 3,1. Oke, kenapa ini yang satu saya kasih warna merah? Karena lihat kalau kita bayangkan dengan titik A-nya, yang berubah itu adalah koordinat Y-nya. Yang X-nya tetap ya. Di sini negatif 3, di sini juga negatif 3. Tapi koordinat Y-nya di sini negatif 1, di sini 1. Sekarang saya kasih contoh yang lain lagi, yaitu titik B. Titik B ini berapa koma berapa? 4, negatif 2 ya. Nah, kemudian kalau kita cerminkan, kita lihat dulu jarak dari B ke cermin itu ada 2 satuan. Kemudian dari cermin ke bayangan juga tentu saja harus sama 2 satuan. Maka nanti bayangan dari titik B atau B aksennya ada di situ. Nah, kita lihat lagi koordinatnya. B aksen itu adalah 4,2. Yang tadi B-nya 4, negatif 2. Oh, ternyata sama seperti A. Koordinat X-nya tetap, tetapi koordinat Y-nya menjadi lawannya. Kalau tadinya negatif 2 menjadi 2, tadinya negatif 1 menjadi 1. Dari sini kita bisa buat suatu kesimpulan jika P, X, Y adalah sembarang titik dan P aksen, X aksen, Y aksen adalah bayangan titik P, maka hasil pencerminan P terhadap sumbu X adalah yang berubah, yaitu koordinat Y-nya. Dari Y menjadi negatif Y, sedangkan X-nya tetap. Oke, kita lihat sekarang pencerminan terhadap sumbu Y. Jadi kali ini yang menjadi cerminnya yang ini ya. Saya sudah punya sebuah titik A lagi, yaitu negatif 3, negatif 1. Kita cerminkan ke sini ya, berarti jaraknya ini ada 1, 2, 3 satuan. Maka bayangannya juga jaraknya adalah 3 satuan. Perolehlah A aksen sebagai bayangan dari titik A, yaitu 3, negatif 1. Yang saya merahkan yang koordinat X. Kenapa? Karena yang berubah adalah koordinat X-nya, sedangkan koordinat Y-nya tetap. Saya punya titik yang lain, titik B dengan koordinat 1,3. Jarak dari titik B ke cermin atau ke sumbu Y itu adalah satu satuan. Maka jarak dari cermin ke bayangannya juga sama, satu satuan, sehingga bayangan dari titik B itu adalah B aksen,
koordinatnya negatif 1,3. Yang berubah koordinat X-nya, Y-nya tetap. Dari sini kita bisa membuat suatu kesimpulan bahwa jika P, X, Y adalah sembarang titik dan P aksen, X aksen, Y aksen adalah bayangan titik P, maka hasil pencerminan P terhadap sumbu Y adalah yang berubah koordinat X-nya ya. X menjadi negatif X dan koordinat Y-nya tetap. Oke, kita simak lagi contoh untuk formula pencerminan ya. Kalau tadi saya sudah contohkan dua yang dijadikan cermin, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, sebetulnya bisa bermacam-macam. Saya tuliskan beberapa di antaranya. Yang pertama ini sumbu X tadi sudah ya, tapi saya akan tulis lagi untuk contoh titik yang lain, misalnya titik P 2,1. Nah, maka bayangan titik P itu P aksennya menjadi 2,-1. Kita perhatikan yang ini. Yang berubah kan Y-nya ya. Maka yang ini Y-nya yang berubah dari 1 menjadi negatif 1. Kemudian apabila yang dijadikan cerminnya adalah sumbu Y, yang berubah apa? X-nya ya. Kita lihat contohnya. P 2,1, maka ini X-nya kan 2, jadi negatif 2. Seperti itu. Kemudian sekarang apabila yang dijadikan cerminnya adalah titik pusat koordinat O 0,0, maka perhatikan hasil bayangan titiknya itu menjadi negatif X, negatif Y. Maka kalau saya berikan contoh untuk titik P 2,1, bayangannya adalah P aksen negatif 2, negatif 1. Nah, dari sini. Kemudian untuk yang keempat, yaitu apabila yang dijadikan cermin adalah garis Y sama dengan X, maka nanti yang berubah tinggal ditukar ya, kan Y sama dengan X, berarti X-nya jadi Y, Y-nya jadi X tuh, seperti ini. Contohnya P 2,1, maka P aksennya tukeran ini ya, jadi 1,2. Sekarang untuk garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya P aksen itu adalah negatif Y, negatif X. Ini kan Y-nya diganti negatif X tuh, Y-nya yang sebelah sini diganti negatif X. Berarti X-nya juga jadi, kalau ini dikalikan negatif 1, negatif Y sama dengan X kan. Berarti si X-nya diisi dengan negatif Y. Jadi kalau dicontohkan, P 2,1 itu menjadi negatif 1, negatif 2. Nah, yang berikutnya garis X sama dengan A. A itu sembarang angka ya. Saya kasih contoh di sini terhadap garis X sama dengan 5. Berarti A-nya adalah angka 5. Kita akan mencerminkan titik P 2,1 terhadap garis X sama dengan 5. Nah, kita analisis dulu. Kan perubahannya dari X, Y itu menjadi 2A min X, Y. Itu ya formulasinya. Tinggal kita tuliskan di sini. X-nya kan 2, Y-nya 1, A-nya 5, maka tinggal dimasukkan ke sini. 2A min X atau koordinat X aksennya itu adalah 2 kali A-nya diganti 5 dikurangi X-nya kan 2. 2 kali 5, 10 kurangi 2, 8. Sehingga diperoleh bayangan titik P 2,1 itu adalah P aksen. Berapa? 8, Y-nya tetap. Y-nya kan nggak berubah. 1 gitu ya. Kemudian untuk yang ketujuh, garis Y sama dengan B. Nah, yang berubah koordinat Y-nya. Jadi X tetap, koordinat Y-nya menjadi 2B min Y. Contoh untuk titik yang sama. P 2,1 terhadap garis Y sama dengan 5. Berarti B-nya juga 5. Kita lihat. Ini formula perubahannya. Kemudian kita lihat X-nya 2, Y-nya 1, B-nya 5. Dimasukkan ke sini untuk mendapatkan Y aksen. 2B 2 kali 5 dikurangi Y dikurangi 1. 2 kali 5, 10 kurang 1, 9. Sehingga diperoleh bayangan titiknya adalah 2,9 karena X-nya tidak berubah. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang waktunya teman-teman mencoba soal tantangan yang pertama. Oke teman-teman, selamat mencoba untuk mencari bayangan titik berdasarkan soal ini. Selanjutnya,
jika tadi kita sudah belajar tentang pencerminan titik, nah sekarang kita akan mencoba melakukan pencerminan garis. Sama aja konsepnya, apabila ada sebuah garis, saya namakan ini garis G ya, memotong titik 0,2 dan 4,0. Maka nanti hasil pencerminan garis terhadap sumbu X itu yang ini, G aksen, yang warnanya merah. Kenapa bisa seperti ini? Secara matematis bagaimana prosesnya? Kita lihat ya. Yang pertama kita buat dulu persamaan garis G. Masih ingat cara membaca persamaan garis? Jika ini sumbu Y kan, angka yang dipotongnya 2, nah ini jadinya dibaca 2X. Ini cara cepatnya ya. Kemudian 4 di sumbu X justru dibacanya 4Y. Sama dengan kita kalikan 2 sama 4 hasilnya 8. Jadi persamaan garis G ini adalah 2X tambah 4Y sama dengan 8. Selanjutnya kita harus ingat bahwa pencerminan terhadap sumbu X itu yang berubah siapa? Y-nya. Jadi X-nya tetap, Y-nya berubah jadi lawannya, jadi negatif Y. Nah, artinya apa? Artinya ini adalah X aksen dan ini adalah Y aksen. Jadi saya tuliskan kembali nih di sini. X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan negatif Y ya. Nah, ini X aksen sama dengan X, saya ulangi, Y aksen sama dengan negatif Y. Atau kalau pengen Y-nya yang positif bagaimana ya? Kita kalikan negatif 1 boleh ya caranya, atau tukeran tempat sehingga diperoleh Y sama dengan negatif Y aksen. Kenapa sih kita buat X sama dengan berapa dan Y sama dengan berapa? Karena nanti hasilnya akan kita substitusikan ke persamaan garis G. Nah, tinggal kita tulis lagi persamaan garis G ini, lalu X yang ini kita ganti dengan X aksen, dan Y-nya kita ganti dengan negatif Y aksen. Seperti ini, lalu tinggal kita sederhanakan. 2 kali X aksen, 2X aksen, 4 kali negatif Y aksen, negatif 4Y aksen, sama dengan 8. Jadi, bayangan garis G adalah G aksen, yaitu 2X kurang 4Y sama dengan 8. Aksennya nggak usah ikut ya, kalau sini sudah menyatakan bayangan garis. Oke. Nah teman-teman, sekarang giliran teman-teman untuk mencoba soal tantangan kedua. Di sini ada ilustrasinya ya. Sebuah tongkat disandarkan pada sebuah cermin. Jika pada koordinat kartesius ini dibaca sebagai sebuah persamaan garis, yaitu 3X kurang 2Y sama dengan 6, maka tentukan hasil pencerminan garis tersebut pada garis X sama dengan negatif 1. Hati-hati, caranya sama seperti tadi. Konsepnya sudah diberikan, tinggal teman-teman mencoba untuk mengerjakannya. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini bermanfaat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.